Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan mempresentasikan mohon maaf, perkenalkan, nama saya Fahmi Fathruzain dan teman saya Imam Mudin akan mempresentasikan tentang inovasi dan rekonstruksi model pembelajaran PAI. Jadi makalah ini membahas inovasi dan rekonstruksi model pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. Rekonstruksi model pembelajaran PAI menjadi imperatif untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam pengembangan kompetensi keagamaan yang holistik. Tantangan modernitas yang dihadapi pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek metodologis, tapi juga substansi materi yang membutuhkan reinterpretasi kontekstual. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi strategi inovasi dan rekonstruksi model pembelajaran PAI yang integratif dan transformatif. Tantangan pembelajaran PAI di era kontemporer. Relevansi pembelajaran. Pembelajaran PAI konvensional semakin dipertanyakan relevansinya ketika berhadapan dengan karakteristik generasi digital. Kemudian kesenjangan kompetensi. Terdapat kesenjangan signifikan antara konten pembelajaran PAI dengan kebutuhan kompetensi siswa dalam menghadapi kompleksitas kehidupan abad 21. Fenomena ekstremisme. Munculnya fenomena ekstremisme berbasis agama dan intoleransi mengindikasikan adanya kegagalan proses internalisasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam praktek pendidikan. Pendidikan agama Islam menghadapi tantangan signifikan di era transformasi digital. Pembelajaran PAI yang hanya berorientasi pada transfer knowledge keagamaan tanpa diimbangi pengembangan keterampilan analisis kritis menyebabkan peserta didik mengalami diskoneksi antara nilai-nilai keislaman yang dipelajari dengan realitas kehidupan. Urgensi, inovasi, dan rekonstruksi model pembelajaran PAI. Ini menjadi urgen, menjadi penting. Penguatan moderasi beragama. Sebagai respon terhadap fenomena polarisasi ideologis dan radikalisasi pemahaman keagamaan yang mengancam kohesivitas sosial, makanya perlu ada penguatan moderasi beragama. Kemudian pengembangan kompetensi holistik. Pembelajaran PAI konvensional tidak efektif dalam mengembangkan kompetensi keagamaan yang holistik. Tuntunan globalisasi. Globalisasi dan revolusi digital telah memunculkan tantangan baru berupa infiltrasi nilai-nilai yang berpotensi kontraproduktif dengan fondasi akidah dan akhlak Islam. Urgensi inovasi dan rekonstruksi model pembelajaran PAI dilatar belakangi oleh tuntutan penguatan moderasi beragama. Inovasi pembelajaran PAI tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologis, tapi juga reorientasi paradigmatik dan pendekatan inklusif tekstual menuju inklusif kontekstual. Pengembangan model pembelajaran PAI adaptif. Yang pertama, dimensi ontologis. Formulasi konsepsi realitas yang mengakomodasi kompleksitas fenomena kontemporer tanpa mengesampingkan prinsip tauhid. Dimensi epistemologis. Yang kedua, rekonstruksi metodologi pembelajaran yang mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam klasik dengan pendekatan saintifik modern. Dimensi yang ketiga, dimensi aksiologis. Kultivasi nilai-nilai etnis spiritual yang menjadi landasan bagi pembentukan karakter muslim yang progresif dan transformatif. Pengembangan model pembelajaran PAI yang adaptif memerlukan desain arsitektural yang mengintegrasikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara koheren.
Model pembelajaran PAI yang masih berorientasi pada penguasaan aspek ritual formal dan doktrinal tanpa mengembangkan kapasitas analis kritis dan reflektif menghasilkan pemahaman keagamaan yang fragmental dan tidak terinternalisasi secara holistik. Selanjutnya akan disambung atau dilanjutkan oleh sahabat kami, teman kami, Ustadz Imamuddin. Tafadhol Ustadz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih kepada Bapak Fahmi Fathur Zain. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak Fahmi Fathur Zain. Yang selanjutnya yaitu Islamic Digital Pedagogy atau pendidikan Islam berbasis digital. Nah, kerangka konseptual berbasis Islamic Digital Pedagogy mengintegrasikan prinsip-prinsip pedagogis Islam dengan pemanfaatan teknologi digital secara konstruktif. Model ini dibangun atas 4 pilar utama, yaitu tauhidisasi pengetahuan, humanisasi teknologi, kontekstualisasi ajaran, dan transformasi sosial. Kemudian integrasi nilai-nilai Islam dalam inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang autentik dalam konteks PAI merupakan integrasi nilai-nilai Islam yang substantif ke dalam seluruh dimensi pembelajaran. Nilai-nilai Islam dalam konteks ini dipahami sebagai sistem epistemologis komprehensif yang menawarkan kerangka konseptual untuk memahami, mengevaluasi, dan merespon berbagai fenomena kontemporer dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu prinsip moderasi beragama atau wasatiyah. Yang pertama yaitu keseimbangan antara transmisi pengetahuan dengan konstruksi pengetahuan. Yang kedua ada proporsionalitas, yaitu antara pendekatan tekstual dengan kontekstual. Lalu yang selanjutnya ada inklusivitas, yaitu antara orientasi individual dengan komunal. Nah, pengembangan model pembelajaran PAI perlu dilandasi prinsip moderasi beragama atau wasatiyah yang memadukan komitmen pada otentitas ajaran dengan keterbukaan terhadap diversitas pemikiran. Nah, model pembelajaran PAI yang berwawasan moderasi tidak hanya menekankan aspek keyakinan individual, tetapi juga kultivasi kesadaran kewargaan yang inklusif. Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah inovasi dan rekonstruksi model pembelajaran PAI merupakan imperatif kategoris dalam merespon dinamika kontemporer. Nah, adapun untuk sarannya yaitu pengembangan kerangka kurikuler yang integratif, kemudian penguatan basis teoritis empiris melalui riset kolaboratif. Lalu saran yang selanjutnya yaitu pengembangan ekosistem pendukung yang memfasilitasi diseminasi praktik pembelajaran inovatif. Inovasi dan rekonstruksi model pembelajaran PAI merupakan imperatif kategoris dalam merespon dinamika kontemporer. Institusi pendidikan Islam perlu mengembangkan kerangka kurikuler yang mengintegrasikan dimensi normatif teologis dengan perspektif multidisipliner kontemporer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.